hari ini. Bu Guru harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama Ibu Desi Wiyani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema ke-1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga dan keempat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma waj'alni minasyarikin. Sadaqallahul azim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut ini adalah informasi yang mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Contohnya kangkung, mempunyai rongga udara pada batang, daunnya berada di atas permukaan air. Contoh kedua yaitu teratai, memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Kemudian lidah buaya, memiliki jaringan untuk menyimpan air. Selanjutnya yaitu bambu, tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang lembab dan banyak air. Kemudian nangka, memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Dan selanjutnya yaitu pakis, beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Yang kedua yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya yaitu pada bambu, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang. Bulu tersebut dapat menyebabkan gatal. Kemudian kelapa, memiliki kulit atau batok yang keras. Selanjutnya itu gadung, melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Putri malu, daunnya akan bergerak menutup ketika mendapatkan sentuhan. Selanjutnya yaitu eceng gondok, batangnya mengembung berisi rongga udara.
Dan terakhir yaitu mawar, memiliki duri untuk melindungi diri. Anak-anak, sekarang kalian bacalah teks berikut ini. Kemudian kalian buat peta pikiran berdasarkan bacaan yang telah kalian baca tadi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peta pikirannya berisi apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, kalian tulislah informasi penting pada peta-peta pikiran. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Amatilah gambar berikut. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Kerjakan di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.